Terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing, pemirsa. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi. Pak Hendry masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Pak David. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita akan coba sapa Ibu Liana ini dari Medan, Pak Hendry. Untuk KAF dalam minggu ini, posisi penutupan sesi kedua hari ini menguatnya juga cukup signifikan, Pak Hendry, di 6,25%, 3.060. Analisis Anda secara keseluruhan untuk KAF. Ya, Bu Liana dari Medan, thank you partisipasinya. Jadi kalau untuk KF ya, hari ini walaupun sudah naik cukup signifikan di naik 6,25% di level 3060. Jadi bagi yang sudah masuk posisi masih layak di hold ya, karena ini masih jauh dari resistennya yaitu di 3590. Ya, jadi perhatikan level resistennya 3590 dan kemudian untuk level supportnya itu di 2280. Ya, jadi masih cukup aman kalau untuk KF ini untuk di hold ya. Malah kalau mau tambah posisi masih oke ini. Baik, kita coba sapa Robi dari Lampung ini, Pak Hendry. Telkom ambil posisi di 2890, Pak. Hari ini juga tertekan di 2660, 1,12%. Apakah koreksi yang terjadi untuk Telkom juga merupakan masih koreksi yang wajar, Pak Hendry? Ya, Pak Robi, terima kasih partisipasinya. Jadi kalau untuk Telkom ya, justru hari ini pada saat kita melihat Telkom itu masih terkoreksi sebesar 1,11%, yaitu ditutup di harga 2660. Ini justru kesempatan bagi para investor yang belum masuk posisi untuk ambil posisi baru atau tambah posisi averaging ya. Nah, hanya saja harus diperhatikan level untuk supportnya di 26 sebentar ya, itu ada di level 2620. Kemudian untuk level resistennya itu di 2900 ya, seperti tadi Pak David sudah bacakan di layar ya. Baik. Kemudian Pak Sugi, untuk Jasa Marga tadi sudah kita bahas, Pak Hendry. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Edi Basuki dari Cempaka Putih nih, Pak. Jakarta, BMTR sudah ambil posisi di 260. Apakah harus di averaging down, Pak Hendry? Oke, Pak Edi Basuki, terima kasih atas partisipasinya. Ya, jadi untuk BMTR kita perhatikan bahwa ini memang ada potensi untuk koreksi gitu ya. Jadi kalau misalkan Pak Edi Basuki mau averaging ya, masih boleh karena koreksinya masih normal ya, hanya 0,93% dan ditutup di harga 212 ya. Jadi lihat Pak besok ya, apakah mampu bertahan di atas level supportnya yaitu di 2002. Ya, selama masih di atas 2002, Pak Edi itu masih boleh ngambil posisi baru untuk averaging Pak balance ya, karena potensinya untuk naik kembali masih sangat kuat ini. Baik, kita akan coba sapa Pak Andi yang ada di Malang. Lagi-lagi dari konsumer ini, Pak Hendry, saham INDF, support dan resistennya, Pak. Oke, Pak Andi dari Malang, terima kasih banyak partisipasinya. Jadi kalau untuk INDF, Indofood ya, karena ini masuk di sektor consumer, ini lebih didukung oleh sektor itu sendiri. Dan perhatikan Pak, untuk level supportnya masih di 7.000 ya, di 7.000 ya. Jadi kalau misalkan ini sudah masuk posisi masih bisa di hold. Nah, kalau misalkan belum masuk posisi, lihat besok. Pada saat market dibuka besok, kalau misalkan di atas penutupan hari ini 7.000, boleh buy at any price dengan resistennya itu di harga 8.000 untuk INDF ya. Baik. Masih dari Malang ini kita akan coba sapa Bapak Agus, Astra Internasional. Tadi pun juga Anda rekomendasikan hold, Pak Hendry. Sudah ambil posisi 4750. Analisis Anda hari ini 4740 penutupan, 2,47% koreksi yang terjadi, Pak. Analisis Anda. Ya, terima kasih Pak untuk partisipasinya juga. Itu untuk Astra confirm ya, karena hari ini terkoreksi sebesar 2,46%, harga ditutup di 4740 ya. Jadi bagi yang sudah masuk posisi ini confirm masih bisa di hold ya. Dan kemudian perhatikan untuk level supportnya yaitu di 4.310 level supportnya. Kemudian untuk level resisten yang terdekat itu ada di 5125 ya untuk Astra. Jadi sekali lagi masih bisa di hold atau masuk posisi baru untuk balance. Baik, dari Malang kita ke Bandung. Ada Ibu Erni yang ada di Bandung, Pegas 995, Pak Hendry. Posisi hari ini di penutupan sesi kedua 970. Tertekan juga cukup dalam 2,51%. Analisis Anda untuk Pegas. Baik, Bu Erni dari Bandung, terima kasih Bu. Ya, hari ini terkoreksi benar ya, Pegas turun 2,51%, ditutup di 970. Nah, jadi kalau untuk Bu Erni Bandung kalau sudah masuk posisi, ya itu masih confirm bisa di hold ya. Perhatikan untuk level resistennya ya, ini masih bisa cukup ya, positif ya, itu bisa kembali ke level 1340 untuk Pegas ya. 1340 masih ada peluang. Kebetulan pertanyaan selanjutnya Pak Andri dari Jakarta sudah ambil posisi Pegas di 1150, Pak.
Ya, confirm Pak. Jadi yang udah masuk posisi boleh di hold ya karena masih berpotensi ya. Karena ini koreksinya hari ini saya melihat ini koreksi wajar saja. Oke. Malahan kalau misalkan besok rebound kembali di atas 970 boleh nambah posisi ya Pak David ya. Baik. Jawaban untuk Pegas tadi ada Ibu Erni di Bandung, kemudian juga Pak Andri di Jakarta. Selanjutnya ada Ibu Meli dari Bandung. Untuk KAF tadi sudah kita bahas Pak Henry. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Arif ini dari Kalibagor Pak, untuk posisi dari perbankan BBRI untuk 1 pekan ini tadi pun juga sempat kita bahas Pak Henry. Review singkat saja Pak. Baik, ya Pak Arif, terima kasih Pak partisipasinya. Jadi kalau untuk BBRI, dia masih layak di hold Pak ya. Perhatikan saja level supportnya di 3010. Kemudian untuk level resistannya yang terdekat itu di 3450 ya. Jadi confirm BBRI ini masih layak di hold ya, atau bisa nambah posisi besok ya. Baik. Utami dari Karawang untuk MDKA tadi pun juga sempat kita ulas Pak. Entry levelnya, review singkat saja Pak Henry. Oke, untuk MDKA Bu Utami ya. Jadi entry ingin levelnya masuk itu, ya untuk entry levelnya ya Pak David ya. Ya, untuk entry levelnya, jadi besok dilihat ya Bu Utami ya. Kalau misalkan dibuka di atas 1615 ya, itu boleh masuk di any price Bu Utami ya. Oke, any price. Untuk MDKA, Ibu Utami dari Karawang. Selanjutnya kita akan coba sapa ini dari Medan tanpa menyebutkan nama. Aisyah untuk support dan resistennya Pak. Sudah ambil posisi di 218 Pak Henry. Oke, dari Medan, salam Medan ya. Jadi kalau untuk Aisyah ya hari ini ditutup itu ya sideways ya. Tetap nggak naik atau turun di 218 ya. Jadi kalau untuk Aisyah mau masuk posisi ya boleh perhatikan untuk level supportnya di 210. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 252 untuk Aisyah. Oke. Selanjutnya ada Stanley dari Jakarta. Pak Henry, singkat saja Pak. Waktu kita cukup terbatas, support dan resistennya. Untuk investasi ini sepertinya. Untuk SIDO. Baik, Bu Sally ya, dari Jakarta tadi ya. Jadi kalau untuk SIDO yang sudah masuk posisi, ini confirm ya, SIDO ini masih uptrend ya. Jadi masih layak di hold. Perhatikan untuk level supportnya di 725. Ya, 725 ya. Kemudian untuk level resistennya itu di 830 untuk SIDO. Baik, 725 dari resistennya ada di 830 untuk Stanley dari Jakarta. Waktu kita cukup terbatas Pak Henry, dan pembahasan untuk SIDO tadi mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Kami mohon maaf, kami tidak bisa ulas satu persatu. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Pak Henry, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.